Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dulu ketua kelasnya memimpin doa selanjutnya. Said siap berdoa. Ibda. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang mudah. Salam kepada Mister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua hari ini? Hadir. Coba kita absen terlebih dahulu. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Berapa? Ayo. Abi Maulana Putra, Amira, Arvino, Clarissa, Delviro, Fatia, Aini. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia bersama Royerta. Hari ini tadi sudah menjalankan kegiatan rabu bersih, kita bersih-bersih di lingkungan sekolah. Kemudian kita presentasi juga di hari esok. Kita ingin menyempatkan mengisi materi terlebih dahulu di kelas 8 terkait mapel 4, dan kita akan melanjutkan materi dari bab selanjutnya. Jika kemarin kita belajar tentang perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau, hari ini kita akan belajar tentang gerak pada tumbuhan hijau. Nah, kemarin kan ada yang waktu praktek mengamati 2 tanaman, yaitu ada praktek apa namanya kemarin? Terkait tentang sistem apa kalau yang mengeluarkan air? Transpirasi. Kemarin kita sudah melaksanakan sistem transpirasi, prakteknya seperti apa di tumbuhan. Sekarang kita akan lanjut di materi yang selanjutnya, yaitu tentang gerak pada tumbuhan. Nah, di sini nanti supaya kalian akan lebih paham lagi macam-macam gerak yang ada di tumbuhan itu apa saja, kemudian apa yang menyebabkan atau mengakibatkan tumbuhan itu bergerak. Nah, nanti akan kita pelajari di subbab pada kali ini. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang terjadi pada tanaman putri malu apabila kita sentuh? Menutup. Apanya yang menutup? Daunnya. Kenapa ketika disentuh jadi menutup? Karena merasa terancam. Betul. Kemudian ada lagi karena
yang kemarin saya bilang plasmodesmata yang kemudian masuk ke dalam sel melalui celah antar sel atau nokat yang terdapat pada dinding sel. Nah, jadi berdasarkan sumber rangsangannya itu gerak di tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 macam, yaitu gerak endonom, higroskopis, serta gerak eksionom. Jadi jenis gerak berdasarkan sumbernya itu dibagi menjadi 3. Ada gerak endonom, kemudian gerak higroskopis, serta ada gerak eksionom. Gerak endonom yaitu gerak yang berasal dari dalam tumbuhan. Jadi rangsangannya itu berasal dari dalam tumbuhan, bukan dari luar tumbuhan. Jadi dia bisa berasal dari misalnya pH, kemudian hormon. Merupakan gerak spontan dari tumbuhan yang tidak disebabkan adanya rangsangan dari luar. Artinya rangsangan itu dari dalam tumbuhan. Kemudian apa sih contohnya? Contohnya yaitu gerak sitoplasma pada tanaman Hydrilla verticillata. Yang kedua yaitu ada gerak higroskopis atau gerak pada tumbuhan yang terjadi akibat perubahan kadar air pada tumbuhan. Nah, jadi di tumbuhan itu ada air, kemudian dia akan berubah ketika kadar airnya menurun, maka tumbuhan tersebut akan semakin menunjukkan gerak. Contohnya pada gerakan pecahnya kulit buah polong-polongan hingga bijinya terlempar keluar. Gerak eksionom itu dibedakan lagi menjadi 3 macam gerak. Jadi yang pertama ada gerak nasti, kemudian ada gerak tropisme, serta ada gerak taksis. Apa saja jenis rangsangannya? Jenis rangsangannya yang pertama ada sentuhan, kemudian suasana gelap, cahaya matahari, kemudian kekurangan air, serta bisa dibentuknya dari cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Nah, masing-masing rangsangan yang ada di gerak nasti yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis rangsangannya. Nah, dari masing-masing ini mempunyai nama. Yang pertama itu biasanya kita sebutnya tigmonasti atau seismonasti. Kemudian kalau misalnya di suasana gelap itu ada niktinasti. Kemudian yang cahaya matahari disebut fotonasti, kekurangan air disebut hidronasti, dan yang terakhir itu ada nasti kompleks. Nah, ini sama jenis sentuhannya dengan gerak tropisme. Hanya saja namanya dibedakan.
yaitu tigmonasti. Kalau misalnya berubah ke gerak tropisme berarti dia namanya tigmotropisme. Jadi nanti kalau misalnya ada soal yang di belakangnya ada tulisan nasti-nasti, itu berarti salah satu contoh gerak nasti. Sedangkan kalau misalnya yang di sininya misalnya namanya fototropisme, berarti merupakan salah satu jenis rangsangan gerak dari gerak tropisme. Sis itu dia cuma dua, yaitu ada kemotorsis serta fototaksis. Untuk yang sentuhan itu contohnya gerak pada tumbuhan putri malu. Seperti yang sudah katakan ke kalian tadi, putri malu kalau misalnya dipegang dia akan menguncup daunnya. Nah, gerak menguncup daunnya itu tadi disebut gerak tigmonasti karena dia akan bergerak ketika kita menyentuh tumbuhan tersebut. Jadi ada 5 apa saja macam-macam gerak pada nasti. Yang pertama ada tigmonasti. Kemudian yang kedua ada nictinasti. Yang ketiga ada apa ya? Gerak yang ketiga fotonasti. Yang keempat ada apa, Indra? Ada hidronasti. Amira yang kelima ada apa yang kelima? Nasti kompleks. Oke. Gerak tropisme atau merupakan gerak pada tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Dan yang selanjutnya ada gerak fototropisme. Ada gerak yang diakibatkan karena cahaya matahari, yaitu misalnya gerak ujung batang tanaman dalam ruangan membelok ke arah datangnya cahaya. Kalau dulu pas di SD pasti pernah yang namanya praktek nanam kacang, ditaruh di aqua, kemudian kita letakkan satunya di tempat yang gelap, satunya yang di tempat yang terang. Pasti yang di tempat yang gelap itu bentuk kacangnya akan tumbuh belok-belok. Karena apa? Karena dia mencari di mana ada celah matahari. Baik, untuk pembelajaran di gerak pada tumbuhan pada siang hari ini Sister cukupkan. Kita akan melanjutkan untuk di minggu depan, yaitu tentang hama dan penyakit pada tumbuhan. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa. Taib siap berdoa. Kita berdoa. Kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Illa
di bawah